Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Nabila Fikri, perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Rifatul Aida, saya sendiri dan Muhammad Yahya Albab akan menjelaskan tentang model supervisi ilmiah. Pengertian dari model supervisi ilmiah adalah suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh berkembangnya manajemen ilmiah dalam dunia industri atau pendidikan guna memecahkan masalah secara ilmiah yang dihadapi oleh guru di dalam mengajar, yang didasarkan pada penelitian dan analisis statistik yang ditemukan dalam action research terhadap problem pembelajaran yang dihadapi oleh seorang tenaga pendidik. Yang selanjutnya adalah pandangan tentang supervisi ilmiah. Yang pertama, supervisi ilmiah dipandang sebagai kegiatan supervisi yang dipengaruhi oleh berkembangnya manajemen ilmiah dalam dunia industri. Yang kedua, supervisi ilmiah ini dipandang sebagai penerapan penelitian ilmiah dan metode pemecahan masalah secara ilmiah bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi guru di dalam mengajar. Misalnya saja, seorang guru menggunakan metode penelitian serta analisis untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga adalah supervisi ilmiah itu dipandang sebagai demokratik ideologi atau ideologi demokrasi. Beberapa model pelaksanaan supervisi ilmiah. Yang pertama adalah model penyebaran angket. Yang kedua, model mengisi angket. Dan selanjutnya adalah model pengumpulan angket. Yang terakhir adalah model menganalisis angket. Ciri-ciri supervisi ilmiah sendiri adalah: yang pertama, supervisi ilmiah dilaksanakan secara berencana dan kontinu. Jadi, supervisi ilmiah ini dilaksanakan secara terus-menerus dan yang pastinya berencana yang telah ditentukan. Yang kedua adalah sistematis dan menggunakan prosedur dan metode atau teknik tertentu. Yang ketiga, menggunakan instrumen pengumpulan data yang tepat. Yang keempat, menggunakan alat penilaian berupa angket yang mudah dijawab. Yang kelima, angket disebar kepada siswa atau guru sejawat. Yang keenam, adanya data atau informasi yang objektif dari keadaan yang real atau keadaan yang nyata. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur supervisi ilmiah. Ada 3 unsur supervisi ilmiah, diantaranya adalah: yang pertama, sistematis; yang kedua, objektif; yang ketiga, menggunakan alat instrumen yang valid atau reliable. Kelemahan-kelemahan dari supervisi ilmiah. Dalam melaksanakan penelitian, para peneliti umumnya menyaring pengetahuan dengan seleksi yang ketat. Kelemahan yang kedua adalah peneliti umumnya tidak menemukan problema kelas secara menyeluruh, sehingga yang didapatkan hanya parsial saja. Yang ketiga, jika supervisor tidak ada kemauan dalam melaksanakan penelitian, maka pendekatan ini tidak akan berhasil mendapatkan sesuatu untuk pemecahan masalah. Yang keempat, jumlah proposi yang dihasilkan oleh pendekatan ilmiah masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan aktual pembelajaran. Yang kelima, peneliti pembelajaran umumnya lebih banyak menyaring dan mengkonfirmasikan pengetahuan yang telah mapan dibandingkan dengan menemukan dan mengusahakan munculnya pengetahuan yang baru. Pastinya terdapat kelebihan dari supervisi
ilmiah, yaitu adanya supervisi ilmiah atau model supervisi ilmiah itu pemecahan masalah besar kemungkinan dapat memenuhi sasaran dan tujuan. Yang kedua, hasil penelitian tentang pembelajaran dipandang sebagai hal yang sangat penting berdasarkan temuan penelitian, baik yang dilakukan secara mandiri atau oleh peneliti lain. Yang ketiga, supervisor bisa bekerja sama dengan peneliti untuk melakukan penelitian sehingga dapat membangun relasi antara supervisor, peneliti, dan juga guru. Yang selanjutnya adalah contoh supervisi pada zaman Rasulullah. Yang pertama, kisah dari orang Arab Badui. Dikisahkan dalam sebuah hadis menerangkan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang Arab Badui yang tiba-tiba datang ke masjid, lalu ia kencing di dalam masjid tersebut. Pada saat itu, para sahabat melarang orang tersebut melakukan hal tersebut, tetapi ditahan oleh Rasulullah. Rasulullah membiarkan orang Arab tersebut kencing di dalam masjid. Lalu setelah orang Arab selesai kencing, Rasulullah memanggil dan berkata, "Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk dikotori dengan kencing. Masjid adalah tempat untuk berzikir dan beribadah." Dan setelah itu Rasul menyuruh salah satu sahabat untuk menyiram kencing tersebut. Nah, dalam penjelasan hadis tersebut merupakan contoh dari supervisi ilmiah pada zaman Rasulullah yang diberikan oleh kepada guru yang di dalam daerah. Dari kisah hadis tersebut terdapat praktik supervisi pendidikan yang bertujuan untuk meluruskan dan memperbaiki kinerja seorang guru dan proses pembelajaran dari dua unsur, yakni guru dan siswa. Contoh yang kedua adalah tentang kesempurnaan dalam beribadah. Terdapat dalam sebuah hadis yang menjelaskan mengenai kesempurnaan sholat. Di dalamnya dijelaskan bahwa sholat merupakan hal yang wajib dalam Islam. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan yang ketat dari atasan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada saat melakukan ibadah tersebut. Dan yang ketiga adalah tentang saran Rasul kepada sahabat untuk berbuat baik. Pada intinya, supervisi yang dilakukan oleh Rasulullah bertujuan untuk meluruskan dan memperbaiki kinerja seorang guru atau tingkah laku para sahabat pada zamannya dan proses pembelajaran dari dua unsur, yakni guru dan siswa. Selanjutnya adalah pendekatan supervisi di zaman Rasulullah. Pendekatan supervisi di zaman Rasulullah adalah pendekatan direktif, yaitu contohnya adalah perilaku Rasulullah SAW dalam mengajari sahabatnya secara langsung. Misalnya, perilaku Rasulullah dalam mengajari sahabatnya sholat, makan, tata krama, akhlak, sopan santun, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.